Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Devi Octavian, teman-teman ya, dari channel Domba Kediri ya, teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini aktivitas kita yaitu melakukan pencukuran, teman-teman. Nah, wedhusnya dicukur bulune, jadi seperti itu. Nah, ini tadi kronologinya. Ya alhamdulillah, kita ambil sisi positifnya. Sisi positifnya itu gini teman, kronologine kadung nyukur lah kok no listriknya padam tanpa ada pemberitahuan. Enek wedhus siji, ada 1 ekor domba yang sudah di tengah jalan. Dan ini seperti ini teman-teman, geruang teman-teman. Nah, iki. Jadi seperti itu. Oke. Ini teman-teman, kita akan ngobrol masalah pencukuran bulu. Nah, ini adalah bulu-bulu yang sudah kita cukur. Nah, di Indonesia untuk saat ini belum ada yang membudidayakan untuk terkait limbah bulu ini, teman-teman. Dan mungkin teman-teman nanti ada link atau informasi di mana bisa jual, ya, nanti sertakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk tahapan awal ini tadi yang sudah saya persiapkan adalah iki oler ataupun kabel dowo. Nah, ditaruh di atas. Terus ini mesin cukur iki teman-teman. Sandali ngetok-ngetok ya. Tali sik sandali. Nah, ini. Nah, ini saya pakai bukan promosi ya. Ya rapopo deng kingko lek pomo karo pihak Baurun di endorse. Nah, ini saya menggunakan Baurun teman-teman. Ini sudah 3 tahun alhamdulillah tidak rewel. Ya cuma iki akhir-akhir iki wae apa jenis clipper sudah mulai tumpul. Jadi wae ganti mata pisau teman-teman. Sudah 3 tahun teman-teman ini. Alhamdulillah. Nah, ini Baurun. Kenapa kok saya menggunakan Baurun? Ini saya sebelum beli ini kan konsultasi dulu sama teman-teman yang sudah expert dalam hal peternakan domba, dan ternyata ini juga worth it. Maksudnya worth it itu ya wis cocok lah. Soalnya kenapa? Ini tadi tak bikin apa jenenge? Tak nyukur 2 ekor domba dan pisaunya sini tidak panas. Iki mata pisaunya sini tidak panas. Tapi ya cuma iki wis tumpul ngono tok wae tumbas malih. Jadi seperti itu. Nah, Baurun ini saya menggunakan yang tidak baterai teman-teman ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya kalau kita tidak menggunakan yang baterai kan, soalnya kan Baurun kan ada yang baterai juga. Nah, masalah ya seperti ini, kalau listrik padam dadak akhirnya kayak wedhusnya ada yang geruang teman-teman. Dalam artian geruang tidak sampai selesai nyukure itu. Nah, untuk kelebihannya daya listrik stabil, dan juga biasanya wong-wong itu orang-orang kalau menggunakan langsung menggunakan listrik tanpa menggunakan baterai itu biasanya nganu teman-teman, apa jenenge lek ngarani menghemat di dinamo motore itu, tegangannya tetap stabil, jadi seperti itu. Nah, ini tadi yang sudah saya siapkan yaitu ini clippernya. Terus di sini juga ada ini tali ini teman-teman. Ini nanti ataupun ini tadi saya siapkan untuk mengikat kaki Jadi saya ada 2 cara untuk melakukan apa jenenge kuwi pencukuran bulu domba. Yang pertama, saya lihat posisinya dia kalau bunting itu tidak saya tali kakinya, tapi lehernya saja saya tali, terus saya talikan ke pagar sini. Jadi posisinya dia berdiri. Nah, untuk domba-domba yang tidak bunting ataupun pejantan itu ya, untuk kita lebih efisien ben gak ngangkati ben gak repot ngono kuwi, itu saya menggunakan talinya itu saya kaitkan ke kaki teman-teman. Jadi kaki diserimpung.
ataupun kaki diserimpung. Keempat talinya itu ditali semuanya. Jadi nanti dia posisinya tidur. Jadi seperti itu. Nah, 1, 2. Nah, ini yang ketiga adalah air sabun, teman-teman. Kenapa saya menggunakan air sabun? Lebih efisien juga. Ini air sabun, terus sama ini karung. Ini nanti buat wadah si bulu domba. Ben gak mecer-mecer nyanti-nyanti, teman-teman. Nah, oke. Kembali lagi ke pokok bahasan ya. Pencukuran bulu domba ini seyogianya atau sebaiknya itu dilakukan, teman-teman. Soalnya kenapa? Yang pertama, kita bisa mengetahui jikalau ada kutu ataupun ada semisal kulit yang boroen atau kulit yang gatal, jadi seperti itu. Nah, ini saya saya terapkan tadi, yang tadi saya lakukan ternyata memang benar. Dan juga soalnya ini tadi ada 1 ekor domba kayak sing gede kayak sing geruang kayak lah kuwi. Iku sebelah baliknya lah kayak itu dia itu ternyata kutunya banyak, teman-teman. Ini tadi alhamdulillah dapat separuh. Akhirnya kayak gini kilo wedhuse ketika ini dampak dari listrik padam, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini tadi kutunya itu banyak, teman-teman. Nah, nanti insya Allah ke depan ya kita cicil sedikit demi sedikit. Ini nanti akan kita cukur semuanya untuk memperbaiki, untuk menghilangkan kutu yang menempel pada bulu dan juga menempel pada tubuh si domba. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, dengan adanya kita melakukan pencukuran domba, dengan adanya kita melakukan pencukuran pada bulu domba, kita sangat mengharapkan bahwasanya domba itu akan terkesan lebih performanya lebih bagus. Nanti akan tampak sekali ketika bulunya itu sudah dicukur. Mana domba-domba yang sekiranya lemu itu akan kelihatan, dan mana yang sekiranya domba-domba itu kuru ataupun kurus juga akan kelihatan. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, terus selebihnya jikalau kita melakukan perawatan dengan cara mencukur bulu domba, itu kalau menurut saya pribadi ya, teman-teman ya, ada beberapa anggapan bahwasanya lek ulune dicukur iku ndang cepet lemu. Jadi seperti itu. Kalau saya pribadi realitanya itu kalau cepet lemu ya alhamdulillah, akan tetapi hal yang paling saya tekankan di pencukuran bulu domba ini yaitu adalah dengan kita melakukan cukur bulu domba, yang jelas kita akan melihat domba itu kutuan atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, ketika domba itu bulune gimbal, terus apa jenenge kuwi, dia ada kutune, maka yang jelas dia akan posisinya makan itu dia tidak jenak, teman-teman. Biasanya garuk-garuk lemam, biasanya garuk-garuk tubuh waya mangan, malah dia repot apa jenenge wi ngilai tumbung, ngilai tumbung enggak dilai tumbone. Menggaruk-garuk tubuhnya, baik itu digigiti ataupun dikosok nenggone pager. Jadi seperti itu. Nah, ketika dia posisinya itu tidak nyaman untuk makan, nah alhasil teman-teman ya, domba-domba itu akan kurus. Jadi seperti itu. Nah, ketika domba-domba itu kurus, sing susah ya panggah peternake, teman-teman. Kembali lagi seperti itu. Nah, ketika peternake susah ya alhasil dombanya tambah kurus tanpa ada treatment. Jadi seperti itulah. Sebaiknya untuk pencukuran bulu ini kurang lebih, ini domba saya ini kurang lebih sekitar 6 bulan, teman-teman. 6 bulan ki wis wae cukur neh iki. Kemarin sebelum hari Idul Adha ini dicukur. Nah, ini nanti ini kan sudah genap 6 bulan kurang lebihnya. Ini nanti kita akan cukur lagi. Jadi seperti itu. Untuk semuanya kita cukur, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini tak duduhne ya. Tak duduhne pada teman-teman semua. Mana sih kutune apa jenenge domba? Kutunya domba itu tidak tampak warna hitam, teman-teman. Kutunya domba itu kayak pucuke jarum. Nah, pucuke jarum terus warnanya itu kuning. Nah, itu nanti kalau jenengan ambil terus jenengan cites menggunakan kuku, itu nanti akan tes. Jadi seperti itu. Nah, itulah kutu domba, teman-teman.
kutunya seperti itu. Nah, maka dari itu lebih baik kita cukur terlebih dahulu supaya kutunya itu nampak atau tidak. Setelah itu kita treatment, baik kita mandikan dengan menggunakan anti kutu. Nah, bisa menggunakan obat-obatnya apa ya Dek? Aku lali aku wis tumbas ya teman-teman. Nah, itu nanti akan dimandikan. Jadi seperti itu. Nah, nanti ada beberapa peternak juga yang langsung mengandalkan disuntik untuk menghilangkan parasit, baik itu kutu luar ataupun kutu dalam. Ini saya mengambil contoh saja langsung yang biasa dan familiar dipakai oleh teman-teman itu biasanya itu Wormectin. Nah, nanti semisal saja teman-teman tanya pada saya, Mas, kalau misalkan domba ataupun kambing yang tidak saya cukur bulunya, apakah kutunya bisa mati? Jadi seperti itu pertanyaannya. Jawabannya tidak bisa, teman-teman. Soalnya kenapa? Kemarin saya berkunjung ke salah satu peternak. Itu dia punya domba dan juga dia punya kambing. Nah, pada saat itu kasusnya itu kutunya akeh tumone, terus disuntik. Nah, ketika disuntik si domba ataupun si kambing itu disuntik, maka kutunya itu pada naik. Maksudnya pada naik itu biasanya kan kutu kan hidupnya kan di kulit sini ya teman-teman ya. Nah, di kulit sini. Ketika disuntik, itu nanti kutunya akan naik ke arah ujung bulu. Jadi seperti itu. Nah, ketika kutu naik ke ujung bulu, terus apa jenenge nganune kuwi? Efek dari obat tadi sudah habis, maka kutu tadi akan turun kembali ke kulit. Jadi seperti itu. Nah, kemarin sama peternak tersebut alhasil ya wis, baik itu domba ataupun kambing dicukur total semua teman-teman. Kan saya sebagai peternak domba kan juga belum familiar kalau ada kambing yang dicukur. Jadi saya baru lihat hal tersebut, ternyata diaplikasikan ke kambing. Jadi ya untuk mengantisipasi untuk menghilangkan kutu ya akhirnya dicukur. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ketika dicukur terus nanti disuntik Wormectin parasit itu anti parasit, itu nanti alhasil insya Allah ternaknya wis nyaman dan juga ternaknya insya Allah sehat-sehat terus gemuk-gemuk. Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian ya aktivitas kita terkait dengan pencukuran bulu domba yang gagal di tengah jalan. Ini kelihatan tuh teman-teman. Nah, awalnya ya wis lemu-lemu, jadi seperti itu. Aktivitas kita terkait tentang pencukuran bulu domba saya akhiri. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.